Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Dian Cahyani dalam Info Jatim edisi Sabtu 10 Desember 2022. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Gubernur Hovifah memimpin 3 rangkaian kegiatan upacara peringatan Hari Besar Nasional di Surabaya, opening seremoni Festival Inovasi Desa Jatim dan penyerahan penghargaan Top Inovasi Terpuji Kofabrik 2022 di Madiun, serta peringatan Hari Disabilitas Internasional tingkat Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Malang. Dari studio Dinas Kominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info fashion dan pariwisata. Sobat Jatim, dalam upaya pelestarian budaya bangsa Indonesia, khususnya keberagaman karya wastra atau kain, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan East Java Fashion Harmony 2022 di kawasan Nasional Bromo. Kegiatan bertema Estetika Wastra Jawa Timur ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono, didampingi Kepala Disbudpar Jatim Hudiono pada Sabtu 3 Desember 2022. Event ini merupakan wujud eksistensi keberagaman wastra atau kain khas Jawa Timur yang secara eksotis ditampilkan dengan latar belakang Gunung Bromo, sehingga mampu mendorong Jatim menjadi lebih tersohor dalam dunia fashion dan pariwisata. Berikut liputan selengkapnya. Kearifan lokal Gunung Bromo yang disandingkan dengan pagelaran busana batik khas Jawa Timur memeriahkan East Java Fashion Harmony EJFH 2022. Mulai dari budaya Banyuwangi, Probolinggo, Sidoarjo, Lamongan, Tuban, Tulungagung, Trenggalek, Bangkalan hingga Pamekasan menjadi tema yang diangkat dalam gelaran EJFH keempat Sabtu 3 Desember 2022. Di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menerangkan bahwa batik klasik, neoklasik, dan kontemporer dirancang secara apik oleh para desainer dan diperagakan secara luas oleh para model. EFJH diharapkan tidak hanya memberikan dampak positif dari kebudayaan dan pariwisata, melainkan mampu memberi multiplier efek untuk perputaran roda ekonomi Jawa Timur hingga nasional. Dan tentunya kami ingin bahwa masyarakat juga mendapatkan manfaatnya, ekonomi bergerak dan juga dunia fashion, para model, para desainer dan industri fashion Indonesia juga akan menjadi lebih maju. Dan jangan lupa bahwa ini adalah dalam rangka untuk menduniakan batik Jawa Timur. Ya, seperti itu. Adapun Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Hudiono melaporkan, EJFH digelar sejak 2019 dan masuk ke dalam 10 besar karisma event Nusantara oleh Kemenparekraf RI. Untuk EJFH 2022 ini diikuti 11 desainer dari 6 asosiasi. Selain pagelaran fashion dari para desainer dan model ternama, juga dilaksanakan pameran batik pincang wastra yang dihadiri narasumber dosen seni rupa dan praktisi seni batik. Dari Kabupaten Probolinggo, Istik Gufron melaporkan. Salam optimis. Beralih ke info pendidikan, Sobat Jatim, dalam rangka menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dan membangkitkan rasa persatuan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia atau BNPT RI berkolaborasi dengan Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Jawa Timur menggelar apel peresmian Warung NKRI dan Dialog Kebangsaan tahun 2022 di City Forest and Farm Kabupaten Jember pada Minggu 4 Desember 2022. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur, Edi Suprianto, yang menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas berdirinya Warung NKRI di Jember. Dengan adanya Warung NKRI ini diharapkan dapat mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat di Jawa Timur.
Sobat Jatim, berikut liputannya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia atau BNPTRI berkolaborasi dengan Kuarda Gerakan Pramuka Provinsi Jawa Timur menggelar peresmian Warung NKRI dan Dialog Kebangsaan tahun 2022 di Arum Sabil City Forest and Farm, Jember pada Minggu 4 Desember 2022. Warung NKRI adalah akronim dari Wadah, Akur, Rukun, Usaha, Nurani, Gelora Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana merupakan program BNPTRI dalam rangka menumbuhkan rasa cinta tanah air dan membangkitkan rasa persatuan. Mewakili Gubernur Jawa Timur, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur Edi Supriyanto menyampaikan apresiasi Gubernur atas terselenggaranya Warung NKRI ini, yang mana merupakan program deradikalisasi, upaya mengurangi dan menghilangkan paham radikal di masyarakat. Dengan adanya Warung NKRI ini dapat mewujudkan kemaslahatan masyarakat di Jawa Timur serta dapat mendukung mewujudkan kemandirian ekonomi bagi mitra deradikalisasi, penyintas dan warga sekitar serta masyarakat yang terlibat. Sementara itu, Kepala BNPTRI Komisaris Jenderal Polisi Boy Raffi Amar mengungkapkan, Warung NKRI ini adalah program kontra propaganda dari jaringan intoleransi radikal teroris. Tadi Kakak Arum sudah jelaskan, Wadah Akur, Rukun, Usaha Nurani, Gelorakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu adalah program kontra propaganda dari jaringan intoleransi radikal teroris. Usai apel peresmian Warung NKRI dan Dialog Kebangsaan ini juga diadakan pelepasan para relawan dan bantuan kemanusiaan untuk korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat, yang mana sumber dana berasal dari Bumbung Kemanusiaan Kuarda Gerakan Pramuka Provinsi Jawa Timur. Dari Jember, tim Info Jatim melaporkan. Selanjutnya, info pemerintahan dan pendidikan. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memimpin 3 rangkaian kegiatan upacara peringatan Hari Besar Nasional sekaligus pada Senin 5 Desember 2022 di halaman Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Rangkaian kegiatan upacara tersebut adalah peringatan Guru Nasional HUT ke-77 Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dan HUT ke-51 Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri tahun 2022. Gubernur Hovifah meminta para guru dan aparatur sipil negara atau ASN bekerja dengan maksimal dalam melayani masyarakat, karena guru dan ASN secara esensi memiliki kesamaan peran penting dalam merawat keberlangsungan kehidupan bangsa. Mari kita simak selengkapnya. Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa meminta seluruh aparatur sipil negara dan guru maksimal melayani dan mengabdi pada masyarakat. Menurut Gubernur, ASN dan guru harus bekerja profesional, berlaku adil, imparsial, dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan publik. Pesan itu disampaikan Gubernur saat upacara peringatan Hari Guru Nasional ulang tahun ke-77 Persatuan Guru Republik Indonesia dan HUT ke-51 Korps Pegawai Republik Indonesia di halaman Gedung Negara Gerahadi. Dalam kesempatan itu, Gubernur Hovifah berpesan agar para ASN dan guru memberikan dedikasi dan pengabdian yang ikhlas agar masyarakat dapat terlayani dengan maksimal. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, baik guru maupun ASN secara esensi memiliki kesamaan peran penting, yang di dalam peran tersebut merawat keberlangsungan dan kemajuan kualitas kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia, yaitu ASN dan guru dipertemukan dalam peran pelayanan dan pengabdian. Kita mengingat ketika pendiri bangsa Muhammad Hatta atau kita sapa sebagai Bung Hatta menegaskan sebelum Indonesia ini merdeka bahwa
dalam konsepsi sistem republik, maka sejatinya rakyat adalah pemilik kedaulatan tertinggi di republik ini. Rakyat yang diperintah dalam republik juga adalah tuan dan puan yang memiliki hak untuk terlibat berpartisipasi dalam urusan-urusan politik dan pemerintahan, baik kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat itu sendiri. Dari Gedung Negara Gerahadi, Muhajir Kufron melaporkan. Masih tentang info pendidikan, Sobat Jatim, masih dalam upaya meningkatkan dan memperkokoh rasa persatuan bangsa, Universitas 17 Agustus Surabaya atau UNTAK menggelar diskusi ilmiah pada Senin 5 Desember 2022. Kegiatan bertajuk Menggali Mutiara Para Bijak Bestari untuk memperkokoh persatuan bangsa ini dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Beni Sampirwanto. Sobat Jatim, berikut informasi selengkapnya. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Beni Sampirwanto, menghadiri diskusi ilmiah bertajuk Menggali Mutiara Para Bijak Bestari untuk memperkokoh persatuan bangsa, Senin 5 Desember 2022 di Kampus UNTAK Surabaya. Acara diskusi ilmiah Rumah Bhinneka tahun 2022 menurut saya, menurut Bu Gubernur, menurut Pak Wagub perlu dilakukan secara reguler agar komunikasi antar lintas agama lebih intensif, karena hal ini dapat menjadi langkah preventif untuk tidak terjadi konflik sosial di negeri kita, khususnya di Jawa Timur, tapi di negeri kita ini. Beni menyampaikan, keberagaman merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi kekuatan Indonesia untuk membangun negeri. Sebagai provinsi paling luas di Pulau Jawa dengan 7 suku, 6 agama, dan 1 kepercayaan yang dimiliki, Jawa Timur bisa menjadi barometer nasional dalam hal keberagaman. Apalagi, didukung oleh sinergisitas umat beragama dan seluruh komponen di provinsi ini, mulai dari capaian indeks demokrasi, PDRB, indeks kebahagiaan, hingga indeks kerukunan umat beragama. Turut hadir sebagai narasumber antara lain, Dewan Pembina Islam Nusantara Foundation Kiai Haji Said Akil Siroj, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Jatim Asep Irfan Rosadi, Ketua Nahdlatul Wathon Muhammad Zainul Majdi, dan Ketua 1 Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Jawa Timur Andi Purnawan. Dari Surabaya, Istik Aldik melaporkan. Tak perlu benar, yang penting heboh bikin panas telinga, bisik-bisik ataupun koar-koar, yang penting harus cepat disebar, karena kami adalah hoax. Awas ada hoax. Tahan dulu jarinya, baca lagi dengan seksama. Mari semua hapus hoax bersama. Cek, 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 yuk kita cek. Carilah faktanya dulu sebelum disebar. Apapun infonya, beritakanlah saja kabar-kabar nyata. Cek, 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 yuk kita cek. Jangan sampai sebarkan hoax. Cek fakta beritanya, apapun infonya, beritakanlah saja kabar-kabar nyata. Datang dari mana saja, bisa jadi apa saja. Dusta fitnah yang bisa kacaukan segalanya. Cek, 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 yuk kita cek. Carilah fakta di web terpercaya sebelum disebar. Apapun infonya, beritakanlah saja yang ada benarnya. Cek, 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 yuk kita cek. Jangan sampai sebarkan hoax. Cek fakta beritanya, apapun infonya, beritakanlah saja yang ada benarnya. Cek aja di Klinik Hoax.
Beralih ke info inovasi. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menghadiri opening seremoni Festival Inovasi Desa Jatim dan penyerahan penghargaan Top Inovasi Terpuji Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik atau Kofablik 2022 di Alun-Alun Caruban, Kabupaten Madiun pada Rabu 7 Desember 2022. Kompetisi ini merupakan salah satu upaya mencari best practice dari berbagai kabupaten kota. Kemudian referensi dari berbagai inovasi kabupaten kota akan terus dilakukan pendalaman secara detail agar direplikasi di tempat-tempat lain. Berikut liputan selengkapnya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri opening seremoni Festival Inovasi Desa Jatim dan penyerahan penghargaan Top Inovasi Terpuji Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik atau Kofablik 2022 di Alun-Alun Caruban, Kabupaten Madiun, Rabu 7 Desember 2022. Kegiatan tersebut juga dihadiri Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Festival Inovasi Desa ini bagian yang memang harus terus di-create, terus didorong. Kalau guru-guru kita seringkali mengajarkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka inovasi sesungguhnya adalah sebuah keniscayaan, inovasi adalah sebuah sunatullah. Sangat banyak inovasi dari desa-desa wisata di Jawa Timur luar biasa. Pak Menpan, saya ingin melaporkan bahwa sejak Juli 2021 menurut Indeks Desa Mandiri maka di Jawa Timur sudah tidak ada lagi desa tertinggal. Dan terakhir adalah per 15 Juli 2022 Desa Mandiri di Jawa Timur sudah 1.490 desa mandiri. Ini tertinggi dari seluruh desa yang ada di semua provinsi di Indonesia yang sudah mandiri. Penghargaan Kofablik diberikan pada 32 bupati, wali kota, dan kepala OPD dengan kategori 30 umum, 1 replikasi, dan 1 khusus. Jumlah tersebut merupakan tertinggi nasional. Menurutnya, kompetisi inovasi pelayanan publik merupakan salah satu upaya mencari best practice dari berbagai kabupaten atau kota. Kemudian referensi dari berbagai inovasi kabupaten kota akan terus dilakukan pendalaman secara detail agar direplikasi di tempat-tempat lain. Dari Madiun, Jawa Timur, Rijal Rafli melaporkan. Beralih ke info sosial. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa membuka peringatan Hari Disabilitas Internasional tingkat Provinsi Jawa Timur pada Kamis 8 Desember 2022 di Kabupaten Malang. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur ini melibatkan penyandang disabilitas di bawah UPT Dinsos Jatim. Gubernur memotivasi seluruh penyandang disabilitas untuk tidak lelah berkarya dan berprestasi, sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing. Sobat Jatim, mari kita simak liputannya. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menghadiri peringatan Hari Disabilitas Internasional tingkat Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan Dinas Sosial di Cemara Ballroom, Malang pada Kamis 8 Desember 2022. Dalam kesempatan itu, Gubernur Hovifah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada 3 sosok kebanggaan yang telah peduli terhadap disabilitas. Ia juga memberi motivasi bagi seluruh penyandang disabilitas, utamanya di wilayah Jawa Timur, untuk tidak lelah berkarya dan berprestasi sesuai dengan minat maupun kemampuan masing-masing. Ketika kita membahagiakan makhluk Allah yang ada di bumi, maka yang di langit akan membahagiakan kita. Oleh karena itu, bahagiakan semua penyandang disabilitas, bahagiakan mereka yang berkebutuhan khusus, layani mereka sebaik mungkin, no one left behind. Keterbatasan disebutnya tidak boleh kalah dengan semangat optimisme yang untuk terus bangkit memberi kontribusi kepada bangsa dan negara. Pada momen itu juga, Gubernur Hovifah memberikan bantuan asistensi sosial kepada penyandang disabilitas yang berupa alat bantu kursi roda, alat bantu dengar, dan bantuan sosial tunai dampak penyesuaian BBM. Selain Gubernur Hovifah, acara peringatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan melibatkan penyandang disabilitas di bawah UPT Dinas Sosial Jawa Timur. Selain itu,
sejumlah kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Hikmah Bafakih, Kapolresta Malang, Wakil Wali Kota Batu, serta Sekretaris Daerah Kabupaten maupun Kota Malang. Panca Gufron melaporkan. Mengenai info usaha kecil menengah atau UKM, Sobat Jatim, Desa Margorejo, Kabupaten Tuban menjadi salah satu desa devisa di Jawa Timur dengan produk berupa kerajinan tenun dan batik gedok. Produk ini dijual dengan kisaran harga Rp150.000 hingga Rp5 juta. Uniknya, proses pembuatan yang dilakukan secara tradisional oleh tangan masyarakat setempat menjadikan produk kerajinan ini memiliki keunikan hingga diminati sampai ke Jepang dan Belanda. Berikut liputan selengkapnya. Begitu suara kemplongan yang menginspirasi penamaan tenun dan batik gedok asal Kabupaten Tuban. Proses pembuatan yang dilakukan secara tradisional oleh tangan masyarakat setempat menjadikan produk kerajinan ini memiliki keunikan, hingga diminati sampai ke Jepang dan Belanda. Desa Margorejo, Kabupaten Tuban menjadi salah satu desa devisa di Jawa Timur dengan produk berupa kerajinan tenun dan batik gedok. Produk ini dijual dengan kisaran harga Rp150.000 hingga Rp5 juta. Pengrajin sekaligus pemilik galeri Melati Mekar Mandiri di Desa Margorejo, Kabupaten Tuban, Nani Hariningsi mengatakan bahwa mengenai kuantitas, biasanya per bulan mengirim satu item tenun gedok putih, sejumlah 400 potong yang dikirim lewat eksportir. Tenun gedok dan batik gedok itu adalah mulai dari awal sampai finishing itu semua tangan semua. Jadi dikerjakan secara tradisional semua. Dan bahannya pun itu kita ambil juga dari masyarakat sekitar sini saja. Seperti itu. Memang sangat unik sekali dibanding dengan yang lain ya. Soalnya mulai dari menanam kapas yang untuk sebagai bahan dasarnya untuk membuat kain tenun gedok itu, sambil seterusnya dipintal jadi benang, terus ditenun jadi kain tenun, dibatik jadi kain batik. Nah, itu yang namanya batik gedok. Nah, jadi mulai awal sampai terakhir sampai finishing itu semua pakai tangan semua, tidak ada pakai mesin sama sekali. Motif yang diminati tergantung permintaan. Ada motif peninggalan, ada juga motif pengembangan yang mengikuti pasar. Satu hal utama yang menjadi perhatian utama Nani adalah penciptaan lapangan kerja bagi para perempuan di desanya. Ada sebanyak 35 orang pekerja harian lepas dan 65 orang pekerja harian tetap. Dari Tuban, Istik Aldik melaporkan. Sobat Jatim, pandemi COVID-19 masih ada. Kami memastikan selalu agar Anda senantiasa tetap menggunakan masker. Bagi Anda yang belum melaksanakan vaksinasi dosis ketiga, kami mohon untuk segera melakukan vaksinasi booster. Demikian beragam info Jatim edisi kali ini. Saya Dian Cahyani, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam optimis, Jatim bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.